Oke, salam Jinsolur. Saya mau membahas terkait warga IKS Pikar Sakti yang meninggal beberapa waktu di Taiwan yang akibat dari bentrok atau konflik di sana ya. Jadi di sini sekalian saya mengucapkan juga berbelasungkawa dan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga almarhum atau sedulur kita tenang di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini saudara-saudaraku perlu kita ingat semua bahwa kita adalah saudara. Jika kita tidak saudara kandung, kita masih bersaudara sebangsa dan setanah air. Dan kita sebagai pendekar atau warga IKS Pikar Sakti, jika kita tidak bersaudara seperguruan, maka kita anggap orang lain itu adalah saudara kita sebangsa setanah air. Apapun latar belakangnya, apapun perbedaannya, tetaplah kita menganggap mereka adalah saudara kita. Jadi saya mohon dan saya harap kejadian ini tidak terulang lagi kepada siapapun, baik pesilat dari IKS Pikar Sakti maupun pesilat lainnya. Dan sekalian juga saya menghimbau dan saya mohon dengan penuh kerendahan hati kepada sedulur pencak silat dari berbagai kalangan agar tetap menjaga persaudaraan kita. Ya, jangan karena kita berbeda lambang, berbeda perguruan, kita menganggap orang lain itu musuh. Jangan. Selain kita berdosa kepada Tuhan, kita juga telah menyakiti hati sesama kita. Jadi saya harap kejadian-kejadian ini jangan lagi terulang lagi di manapun kita berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi saya sarankan jika sedulur-sedulur IKS Pikar Sakti, sedulur pencaksilat lainnya, jika merantau ke daerah lain, misalnya ke luar negeri, anggaplah orang Indonesia yang sama-sama ada di luar negeri sebagai saudaramu, saudara sebangsa setanah air. Jangan karena kalian berbeda perguruan, berbeda lambang, di sana kalian bermusuhan. Kalian tidak mengingat lagi bahwa kalian adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan ya. Dan kembali lagi kepada tujuan pokok perguruan atau pencaksilat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengembangkan budaya-budaya lokal Indonesia. Jadi selain itu kan kita diajarkan untuk bersaudara gitu kan. Jadi jangan sampai kita yang diajarkan bagaimana caranya bersaudara, bagaimana caranya kita mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa menjaga diri, jangan sampai kita yang malah menjadi perusak moral di masyarakat. Ya, jadi saya harap sekali lagi jadilah contoh yang baik kepada masyarakat dan kepada dunia. Apalagi kita orang Indonesia, jadilah contoh kepada dunia bahwa orang Indonesia itu baik loh, bahwa masyarakat Indonesia itu sangat baik dan ramah. Sebagaimana budaya kita, budaya Indonesia adalah budaya yang sopan santun, ramah tamah, dan baik tentunya. Oleh karena itu, jangan kita merusak nama organisasi kita, nama negara kita di luar negeri ya. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya untuk sedulur yang ada di luar negeri, tetapi juga untuk kita yang ada di dalam negeri. Jadi saya harap kita semua anggota pencak silat dari kalangan manapun, baik dari PSAT, IKS Pikar Sakti, Tapak Suci, Periksa Diri dan lain sebagainya, saya harap ayolah kita sama-sama dewasa, kita sama-sama menjadi garda terdepan bangsa ini untuk bisa menjadi pendamai, orang yang benar-benar bertanggung jawab atas dirinya, atas bangsanya, dan atas organisasinya gitu. Jangan sampai kita yang adalah seorang pesilat malah merusak nama pesilat itu sendiri, yang dimana pesilat adalah orang yang tangguh dan kuat, yang seharusnya bisa menjaga dan melindungi dirinya dan orang lain. Ini malah kebaliknya, menghancurkan dirinya dan orang lain. Ini kan sangat tidak baik dan tidak sesuai dengan pesilat itu sesungguhnya. Oleh karena itu saudaraku semua, saya harapkan dengan penuh kerendahan hati dan kedewasaan untuk tinggalkanlah
rasa sakit hati itu tinggalkan, rasa kebencian, rasa dendam, dan merasa paling tinggi dari yang lain, ya. Jadi di sini saya sebagai seorang pesilat juga dari IKSP Karsakti, saya merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Saya hanya merasa bahwa semua masyarakat adalah saudara saya, orang tua saya, kakak dan adik saya. Itu yang paling penting, dan itu adalah hasil dari yang saya pelajari gitu. Apalagi kalau saya melihat orang-orang yang berbeda pencaksilat, berbeda perguruan dengan saya sangat bangga itu. Karena apa? Kita berbeda, tetapi kita NKRI, kita adalah saudara. Karena berbeda itu indah. Kalau misalnya saya kurang paham di bagian teknik atau apa segala macam, saya bisa meminta untuk diajarkan oleh sedulur dari pencaksilat lain gitu kan. Jadi sebenarnya bagus kalau untuk saling melengkapi gitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa kekurangan orang lain itu adalah hal yang buruk, dan kita mengejek, bahkan meremehkan dan merendahkan orang lain, itu kan hal yang kurang bagus dan kurang baik gitu kan. Karena saya rasa ketika kita diajarkan sejak siswa sampai disahkan menjadi seorang pendekar atau warga IKSP Karsakti, warga Pesate, warga Pagar Nusa dan lain sebagainya, kita udah diajarkan. Saya yakin itu pelatih kita mengajarkan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, ya kan. Dan kita selalu diajarkan bahwa di atas langit masih ada langit. Yang paling penting bahwa pencaksilat atau pesilat sejati adalah melindungi masyarakat, melindungi dirinya sendiri, melindungi orang yang lemah, bukan menggunakan kekuatannya untuk meremehkan orang lain, untuk membanding-bandingkan kekuatannya dengan orang lain. Itu bukan pesilat sejati dan bukan pendekar sejati, ya. Jadi pendekar sejati menurut saya adalah orang yang dewasa, tentunya orang yang paling dewasa. Orang kalau udah nggak dewasa, saya yakin itu bukan pendekar, ya. Makanya kalau kita lihat pesilat itu walaupun dia kecil, tapi kalau dia sudah dewasa, saya yakin itu adalah pendekar sejati. Karena yang dimana pendekar yang dewasa adalah pendekar yang bisa menghargai orang lain, yang bisa merendahkan dirinya, yang selalu mengingat bahwa di atas langit masih ada langit, dan selalu menjunjung tinggi nilai padi, yang dimana padi ini kalau semakin berisi semakin merunduk, bukan semakin berisi semakin tegak. Ingat, semakin merunduk semakin berisi. Itu adalah seorang pesilat sejati atau pendekar sejati yang selalu mengingat bahwa di atas saya masih ada yang lebih hebat, dan walaupun saya ini berisi, saya akan tetap merunduk, merendahkan diri gitu. Karena kalau saudara bisa melawan malaikat Jibril atau malaikat maut misalnya, boleh saja Anda sombong di dunia. Tapi kalau Anda tidak bisa melawan malaikat Jibril, malaikat maut yang akan mencabut nyawamu, atau tidak bisa melawan kuasa Tuhan, maka saya harapkan kita semua merendahkan diri, jangan sampai sombong lah, ya kan. Karena kita adalah umat beriman yang dimana kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melengkapi tentunya. Jadi kembali lagi, tadi saya sayangkan sekali atas kejadian yang terjadi di Taiwan, yang dimana kita adalah warga Indonesia, ya. Pertama-tama kita adalah warga Indonesia. Saya merasa malu bahwa kita ini warga masyarakat Indonesia berkelahi di luar negeri, di negaranya orang, dan dihukum oleh orang itu. Saya dengar-dengar katanya akan dihukum mati beberapa orang itu. Sayang sekali kan, kita bersaudara dihukum di tanah orang. Malu, negara ini malu sebenarnya. Kalau saya sebagai masyarakat Indonesia malu sesama saudara yang melihat saudara-saudara yang kayak gitu. Tetapi tentunya saya tidak tahu apa sebab dan akibatnya. Selain daripada itu, saya hanya meminta kepada seluruh semua untuk selalu mengingat bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan jangan saling meremehkan. Tidak ada orang yang lebih hebat dan tidak ada orang yang lebih bodoh, ya. Jadi kita itu sama-sama. Mungkin kita hanya punya kelebihan, akan tetapi saya minta kelebihan-kelebihan itu jadikanlah pelengkap untuk orang lain, orang yang lemah dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi sedulurku semua, ingat ya, saya sebagai orang Kristen, saya tahu bahwa membunuh itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak disukai Tuhan, dan itu adalah dosa besar yang kita lakukan. Dalam ajaran Kristen, marah saja kepada saudara, kepada orang lain, kepada sesama, itu sudah termasuk membunuh. Bagaimana kalau kamu sampai benar-benar membunuh,
menghilangkan nyawa orang. Bahkan walaupun kamu dihukum di dunia pun mungkin saja kamu tidak akan dimaafkan. Ya, walaupun itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk memaafkan orang. Saya yakin juga Tuhan Maha Pengampun. Akan tetapi jangan sampai lah ya kita saling membunuh gitu ya. Dan saya yakin juga agama-agama lain yang ada di Indonesia meyakini itu, bahwa menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan yang diyakini masing-masing. Oleh karena itu, mari saudaraku semua, kita tinggalkan rasa iri, rasa benci, rasa dengki, dan rasa dendam kita kepada sedulur-sedulur yang lain, terutama sedulur pencak silat ya. Sekalian juga saya mengingatkan bahwa jangan sampailah kita sebagai masyarakat atau anggota dari pencak silat menantang-nantang masyarakat atau merasa hebat di lingkungan masyarakat. Jangan, itu tidak baik ya. Akan tetapi jadilah seorang pendekar sejati yang bisa mengayomi masyarakat, melindungi orang-orang di sekitar, dan saling menghargai tentunya. Saya yakin orang-orang yang berlaku seperti itu hanyalah oknum ya, hanya oknum. Karena apa? Saya banyak sekali bertemu dengan sedulur-sedulur pencak silat lain, baik dari PSAT, Pegarnusa, Tapak Suci, dan lain sebagainya. Itu waduh, yang selama yang saya ketemu sangat baik. Orang yang saya lihat benar-benar memahami ajaran pencak silatnya, perguruannya, sangat ramah dan sangat baik. Dan ilmu padi itu benar-benar ditanam di dalam dirinya. Akan tetapi juga ada yang saya lihat, ada beberapa oknum dari organisasi saya maupun organisasi lain yang saya lihat, mereka ya gitulah, merasa sombong, merasa paling dari si paling, dan paling merasa hebat gitu. Jadi saya tidak melihat ada rasa rendah diri di mata mereka, tetapi itu adalah sebagian oknum, hanya oknum ya kan. Orang pendekar sejati yang benar-benar pelajari, mendengarkan ajaran-ajaran dari perguruannya, maka dia akan paham arti dari padi itu sendiri. Jadi sedulurku semua, itu aja yang saya sampaikan. Buat sedulur yang ada di Taiwan, saya mohon tolonglah kalian di sana menjaga persaudaraan kalian ya, menjaga persaudaraan kalian. Kalau kamu tidak suka dia karena berbeda perguruan misalnya, anggaplah dia sebagai saudaramu, sebangsa setanah airmu yang sama-sama berasal dari Indonesia. Saling menjaga, saling melindungi kalian di sana ya. Jangan karena berbeda lambang ketika masih di Indonesia, berbeda perguruan, terus kalian saling mengejek atau saling bermusuhan, itu jangan. Dan ini juga sekali lagi saya mengasih tahu bahwa ini adalah peringatan untuk seluruh pencaksilat yang ada di Nusantara maupun di mancanegara. Itu aja ya. Jadi tolong jaga nama pencaksilat kita, budaya Indonesia di mancanegara, dimanapun saudara berada, menjaga nama baik Indonesia tentunya. Jangan sampai nanti saudara merepotkan lagi pemerintah Indonesia gara-gara kalian yang katanya nanti akan dihukum nanti di luar negeri. Nanti pemerintah Indonesia ribet lagi atau repot lagi karena masalah-masalah yang kurang kurang berfaedah gitu ya. Jadi saya minta kalian harus saling menghargai, saling menyayangi, dan jangan sampai hanya karena berbeda lambang kalian saling membunuh ya. Itu adalah suatu hal yang tidak baik tentunya. Dan saya yakin itu orang-orang yang berlaku seperti itu tidak memahami ajaran perguruannya. Sesat namanya itu. Kalau sampai dia melakukan pembunuhan, maka dia belajarnya salah di perguruannya. Dia sudah tersesat. Maka perlu diselamatkan oleh para sesepuhnya atau pelatih-pelatihnya. Intinya itu. Jadi saya sarankan juga kepada sedulur IKS Pekar Sakti tentunya dan pelatih-pelatih silat lainnya, jika saudara melatih siswa, melatih anggota atau penerus pencak silat ini yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin, maka saya harap tolong ajari dia bagus-bagus dan doktrinlah adik-adik kalian penerus itu dengan baik sebaik-baiknya. Jangan sampai saudara mendoktrin hal-hal yang kurang baik. Jadi sekali lagi saya harapkan ajarilah adik-adik itu untuk saling mengasihi,
saling menyayangi tentunya, dan saling menghargai, itu yang paling penting. Tolong catat dan tolong garis bawahi, ajarkanlah saling menghargai. Karena mereka ikut pencaksilat, mereka ikut organisasi atau perguruan, ajarkanlah mereka untuk saling mengasihi dan saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia atau Nusantara ini. Jadi ini hanya arahan aja ya. Jadi saya juga tidak pernah melihat orang-orang yang mengajarkan hal-hal buruk. Cuman saya mengantisipasi jangan sampai ada. Oleh karena saya minta jangan sampai ada yang mengajarkan siswanya atau anggotanya semenjak ia siswa untuk mengejek perguruan lain. Itu tidak boleh dan tidak baik. Itu nanti kamu menjadi manusia yang terkutuk kalau kamu mengajarkan hal-hal yang kurang baik. Jadi saya harapkan jadilah pemimpin yang baik, jadilah pelatih yang baik, untuk mendapatkan amal yang baik juga di akhiratnya. Jadi intinya itu aja. Kalau saudara mau mendapatkan pahala yang baik untuk mendapatkan masuk surga, untuk memperlancar saudara untuk masuk surga, begitu juga saya, maka saya dan saudara harus melakukan yang terbaik. Karena selain iman kita yang menyelamatkan kita di akhirat juga adalah perbuatan, yang dimana di dalam Alkitab atau ajaran Kristen, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Kalau hanya beriman saja tidak disertai dengan perbuatan, itu akan sia-sia. Begitu pula kalau hanya perbuatan saja, kalau yang baik tapi tidak ada imanmu, itu sia-sia juga. Oleh karena itu harus dibarengi iman dengan perbuatan. Anda beriman, otomatis Anda akan berlaku baik dan berbuat baik kepada seluruh alam semesta, pada semua ciptaan Tuhan. Itu intinya. Jadi saya harap sekali lagi, tolong hargai orang lain dan jangan merasa paling hebat di dunia ini ya. Karena di dunia ini kita sama. Tujuan organisasi pencaksilat diadakan adalah untuk menjaga dan melestarikan budaya Nusantara. Yang kedua, untuk kita berolahraga gitu. Jadi tujuannya bukan untuk membuat Anda menjadi manusia yang hebat, tujuannya bukan untuk membuat Anda merasa paling orang yang kuat di dunia ini yang tidak terkalahkan. Ingat itu. Tidak ada manusia satupun di dunia yang tidak bisa dikalahkan, ya, kecuali malaikat Tuhan. Jadi kalau Anda bukan malaikat Tuhan, hanya manusia biasa, tolong rendah dirilah dan menghargailah. Kenapa saya perlu mengingatkan dan sangat menekankan ini? Karena begitu sudah banyak sekali korban-korban jiwa ya di Indonesia maupun di luar negeri, hanya karena berbeda Pancasila. Jadi nilai dan arti Pancasila itu sendiri hilang, yang dimana nilainya adalah menjadikan semua orang sebagai saudara, menjadi pesilat yang selalu silaturahmi kepada masyarakat. Ini enggak, yang saya lihat oknum-oknumnya kebanyakan menjadikan silatnya, menjadikan kehebatannya itu atau kekuatannya itu untuk menguasai manusia. Bukan seperti itu, sedulur, ya. Tolong gunakan kehebatan saudara. Jika saudara benar-benar pesilat, jika saudara benar-benar hebat, jadilah pendekar sejati yang melindungi orang-orang yang lemah, ya. Itu aja dari saya. Saya selalu menekankan itu ya. Kenapa saya selalu mengatakan ini dan saya ngulang-ulang ini, karena gimana ya, saya kasihan sama orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak bersalah, yang menjadi korban. Saya selalu menekankan lagi bahwa kita harus menjaga budaya kita ini supaya budaya ini tetap lestari terus ke depannya. Jangan sampai ulah kita, para oknum pencaksilat ini yang memberikan contoh kepada masyarakat, nanti adik-adik kita penerus bangsa ini tidak mau lagi mengikuti Pancasilat karena melihat kelakuan pendekar-pendekar atau pesilat-pesilat sekarang ini. Nanti ketika mereka melihat, misalnya ketika mereka melihat saudara di sana, sedulur di sana saling membunuh, saling berkelahi, kan gunanya apa? Orang yang cerdas, orang yang pintar akan menilai gunanya apa sebenarnya ikut Pancasilat ini. Kalau gunanya hanya untuk tarung-menarung, untuk berkelahi di luar sana, kan untuk apa? Karena ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan hukum. Apalagi negara Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi kita nggak boleh semena-mena. Mentang-mentang kita bisa silat, kita hajar orang sembarangan, itu nggak bagus.
dan nanti itu akan kena hukuman karena negara kita adalah negara hukum gitu. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, ayolah dewasa gitu. Saya selalu mengajarkan siswa saya, anggota saya, menjadi seorang pesilat bukan menjadi orang yang hebat atau bukan menjadi orang yang tak terkalahkan atau tak tertandingi. Karena musuh terbesar yang ada di dalam diri saudara atau adik-adik adalah diri sendiri. Bagaimana saudara melawan hawa nafsu saudara, bagaimana saudara atau adik-adik melawan kesombongan saudara itu, bagaimana saudara melawan keangkuhan, iri hati, dengki, dan keserakahan saudara itu, bagaimana? Itu adalah musuh sejati saudara. Itu pesilat sejati, saya ulang lagi, menurut saya dan yang saya sudah ajarkan kepada adik-adik saya adalah orang yang berguna bagi masyarakat. Itu adalah pendekar sejati, pendekar yang hebat. Pendekar itu belum hebat kalau dia belum berfungsi buat masyarakat. Berfungsi dalam artian apa? Dia berguna, dia memberikan kontribusi yang baik, bukan memberikan contoh yang kurang baik, bukan menghajar orang sembarangan, bukan merendahkan orang, dan bukan merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu adalah pesilat yang sangat buruk kalau Anda berlaku seperti itu. Ya, itu aja dari saya mohon maaf jika ada kesalahan saya mohon maaf sekali lagi. Tolong jaga persaudaraan kita dimanapun kita berada agar negara ini aman dan damai. Gunakan kekuatan saudara untuk menjaga kedamaian di negeri ini. Jika saudara memang benar hebat, simpan kekuatan saudara untuk melawan penjajah jika nanti penjajah ini datang lagi ke negara Indonesia. Itu fungsinya, bukan menghajar saudara sendiri yang adalah sebangsa setanah air ya. Itu aja, salam Jisu, salam pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam kebajikan bagi kita semua.